Ada pertanyaan dari brosur, Ustaz. Brosur halaman 3 di surat Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Mohon diterangkan pada kalimat supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, Ustaz. Jelas gitu kan? Jadi Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Al-Quran. Wahyu yang disampaikan lewat malaikat Jibril. Untuk semua umat manusia lewat utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Bahkan sebelum itu ada kan dan surat Al-Maidah itu coba dibaca. Di halaman pertama masuk kedua itu. Kan hampir sama itu. Di surat Al-Maidah, di brosur halaman pertama masuk ke halaman kedua. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, sama kan? Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya, sama kan? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi Quran itu memberi petunjuk pada manusia kepada jalan keridho yang diridhoi oleh Allah, di jalan kepada keselamatan. Mengangkat manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan dan mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Kalau pada ayat yang sudah tanyakan tadi, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, sama kan? Jadi Allah menurunkan kitab ya kepadamu Muhammad, kepadamu Nabi Muhammad itu yang kamu sudah sebarkan kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran itu supaya kamu bisa mengeluarkan dengan Al-Quran tadi bisa mengeluarkan manusia itu dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Jadi Quran itu menuntun manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap gulita di sini terutama masalah akidah. Ya, saudara-saudara yang datang ke sini kan banyak hidup dalam kegelapan. Ya, akidahnya minta selamat ya pada Kiai Brojol, minta selamat kepada macam-macam itu kan gelap.
Mau cuma keris seperti itu, apalagi yang jenenge Semar Mesem itu. Wujudnya apa Semar Mesem itu? Ya, blebekan besi kuning digambari Semar dari pengasian. Terus dikasih ake mendatangkan rezeki. Nah itu kan kamu mendapat rezeki dari ake, dari Semar Mesem, dari tulisan Arab, rompi katanya itu lembu sekilan ditombak, dipanah, dibedil, kurang sekilan terus atau kenek. Nah, keselamatanmu kan dari situ. Kan gelap tuh, dari keyakinan akidahmu gelap. Setelah membaca, mempelajari Al-Quran, wadang, terang, benderang. Ternyata kamu ditipu. Ditipu. Ya. Jadi kalau salatnya selalu ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selalu dibaca itu. Tapi kenyataannya minta selamat kepada lulang macan. Ya toh, minta rezeki itu yang urusan-urusan Arab itu dan panennya apik. Surat Yasin ditulis dicelupke ning nggon air putih disiramke ning kono, ning nggon tandurane. Nah itu kan ditipu kan. Sebelum kita semua atau kamu mengaji Al-Quran dengan betul, wah itu diuri-uri. Pokoknya sing nganggo setut tulisan Arab kemana-mana dibawa. Quran Istanbul, kamu baca aja nggak bisa, memang nggak bisa dibaca itu, nanti digowo. Nah, di situ kan keselamatan tuh di situ. Jadi gelap. Terus asli surah wedi. Bulan Muharram takut punya kerja. Karena bulan ini miliknya siapa? Nyiro Kidul. Nyiro Kidul wujudnya apa tak? Nah, apa ada apa tidak? Nah, kok kamu takuti? Ada aja tidak kok ditakuti, itu gimana? Ya. Terus kalau gerhana bulan nutui lesung karena bulannya dipangan buto lah, ya dah. Lah ngaji tahu, oh gerhana bulan nih, masa buto kok mangan. Nah nek pil buto gue ya ngerti pil buto? Nah, kalau di sini pil butoi apa itu namanya? Klenyem apa gondomono itu loh, lah kuwi panganamu. Lah nek kuwi ndak salah makan pil buto boleh. Jeneng kuwi ya lah. Nah, itu semua setelah kamu ngaji, semua yang semula diyakini mendatangkan rezeki, mendatangkan keselamatan, mendatangkan berkah, mendatangkan ya kesuburan tani dan sebagainya hilang semua. Malah ada yang takut dengan hari lahir. Nah, dengan weton, nah itu hilang semua. Nogo dino, nogo sasi, nogo tahun apa-apa itu dah. Itu. Nah, itu gelap. Maka orang kadang-kala mau kemana-mana takut karena ini ya wetonku ora cocok, wetonku wage nek nyambut gawe golek gawean to golek jodoh mlaku ngalor ora slamet, lah kudune mlaku ngidul. Ya ta? Mlaku ngidul apa mlaku ngetan pokoke aja mlaku ngalor. Nah, yang begitu-begitu itu ya, jadi takut yang terbelenggu jadi gelap. Maka setelah ngaji Quran semuanya itu hilang semua. Nah, itu. Maka itu Quran mengeluarkan manusia di gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Tidak ada hari jelek untuk lahir itu enggak ada. Nogo dino, nogo sasi, nogo tahun itu tidak ada. Keselamatan bukan ditentukan oleh weton, bukan. Ya, orang lahir, weton itu hari lahir. Kapan saja, jam berapa saja, hari apa saja baik. Baik. Yang tidak baik kalau nggak bisa lahir. Nah, kalau bisa lahir itu jam berapa, kapan, di mana, baik semua. Lahir bulan Muharram, bulan Surah, baik nggak? Baik, aja nek arep lahir sasi Surah diampet. Aja sasi Surah iki apik iki. So ditokke sapar wae. Nah, ndak. Selak kelintingan kon ngampet. Nah, itulah itu jadi Quran itu Nabi Muhammad kan diturunkan toh
Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepadamu, mu di sini mu Nabi Muhammad. Litukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur. Kamu saya beri Quran itu supaya kamu bisa mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang keterang benderang. Dengan kamu mengajarkan Al-Quran, manusia nanti akan bebas dari kegelapan. Tauhid yang salah, yang keliru. Ya. Nanti kamu akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita, cahaya yang terang benderang. Apalagi? Brosur halaman 4 masuk ke halaman 5. Ani Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada'i. Faqala qad ya'isa syaitanu an yu'bada bi ardikum walakinnahu radiya an yuta'a fi ma sifa dzalika mimma tahaqaruna min a'malikum. Fahdharu ya ayuhan nas. Inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata nabi. Inna kulla muslimin akhul muslimi. Al muslimuna ikhwatun. Wa la yahillu limri'in min mali akhihi illa ma'atahu anti bi nafsin. Wa la tadlimu wa la tarji'u min ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada orang banyak di kala haji wada. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanah kalian ini. Tetapi ia puas ditaati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Maka hati-hatilah kalian hai para manusia. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Sesungguhnya setiap orang Islam adalah saudara orang Islam. Orang-orang Islam itu adalah saudara. Tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati. Dan janganlah kalian berlaku zalim. Dan sepeninggalku nanti janganlah kalian kembali menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Mohon penjelasan pada hadis ini, terutama pada kalimat sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanah kalian ini, tetapi ia puas ditaati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Jadi dulu orang-orang Arab itu sama menyembah patung, menyembah berhala, ya tak? Lata, Uzza, Manata dan sebagainya. Dan di sekeliling Ka'bah itu dulu banyak patung-patung berdiri. Setelah Nabi Muhammad datang, diutus oleh Allah membawa Al-Quran, disebarkan kepada umat manusia, jadi tahu. Maka keyakinan yang gelap tadi menjadi terang. Patung itu diajak ngomong aja nggak bisa, kok disembah-sembah dimintai apa-apa. Iya. Dia berdoa mohon minta, enggak bisa. Dijak rembukan ya rasa wangsulan, lah kok dimintai apa-apa. Nah, maka itu hakikatnya menyembah-nyembah patung itu menyembah setan. Maka setelah Islam tersebar, orang-orang Arab pada saat itu mengetahui tentang Islam, akhirnya setan putus asa untuk disembah. Dah enggak mau nyembah patung lagi orang dah. Karena tahu, nyembah patung itu sama dengan nyembah setan kan, dosa, syirik itu. Nah, setelah tahu Islam, tidak mau lagi, maka setan putus asa untuk menjadikan orang di Jazirah Arab sana, orang Islam menyembah dirinya, nyembah patung. Nyembah setan itu putus asa, tetapi dia puas. Dia pada dirinya tidak disembah, tapi dia puas.
membelokkan manusia berbuat dosa, tetapi dianggapnya itu melakukan suatu perbuatan yang dosa, tapi dianggap yang remeh rapopo itu aja. Nah ini, maka dikatakan dia merasa puas. Untuk apa? Puas ditaati pada selain yang demikian ya, selain disembah, dia tetap taat, masih mengerjakan apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Padahal sebenarnya amal dosa, perbuatan dosa dianggap remeh aja. Termasuk apa contohnya? Membicarakan aibnya orang lain, menyebarkan berita bohong, watahsabunahu hayyinan. Coba dibaca surat Nur lagi itu ayat 16 ayat berapa itu. Kamu mengira menyebarkan berita bohong yang tidak jelas sumbernya, jelek, itu kamu anggap ringan saja. Padahal di sisi Allah itu perkara berat, tapi kamu anggap itu perkara yang remeh saja. Jadi menyebarkan berita bohong apalagi fitnah, itu perbuatan dosa yang besar. Siapa yang paling banyak menyebarkan berita bohong itu, paling banyak memikul dosanya, paling berat menanggung akibatnya. Walaupun itu berat, dosanya besar, akibatnya mendapat siksa yang berat di sisi Allah nanti, itu kamu anggap sesuatu yang remeh saja. Ya dibaca surat Nur itu. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 15. Ittalaqqaunahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina. Wa tahsabunahu hayyinan. Terus? Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Nah, di sisi Allah itu sebenarnya perkara berat, tapi kamu anggap remeh saja, ringan saja. Coba dibaca artinya. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya, itu puas setan kalau kamu mengamalkan hal yang seperti itu, setan sudah merasa puas sekali. Biar tidak menyembah setan tidak apa-apa, tapi setan merasa puas karena manusia, orang Islam, masih selalu melakukan perbuatan dosa, perbuatan atas tipu daya setan, sebetulnya itu suatu perbuatan dosa yang besar, tapi dianggap sesuatu yang remeh, orang opo-opo. Yaitu dicontohkan di situ ketika kamu mendengar berita bohong dari mulut ke mulut. Terus kamu katakan dengan mulutmu juga. Kalau kamu ditanya, mulutmu mengatakan begini, kamu dari mana? Dari teman saya. Temanmu dari temannya lagi ya. Ya fatkul jari kita pe. Jari ini, katanya begini, katanya begitu. Katanya cerita betul, tapi kalau ditanya, katanya. Kamu tidak mengetahui, sama sekali tidak mengetahui. Permasalahannya tidak tahu, hanya dengar berita dari mulut. Terus dari mulut tadi ke mulut, sambung ke mulut itu sampai ke telingamu, mulutmu memberitakan juga. Kamu mengira memberitakan sesuatu yang tidak jelas permasalahan sumbernya, atau sesuatu yang jelek tadi, watahsabunahu hayyinan. Kamu mengira yang begitu adalah apa-apa, ringan saja gitu. Padahal wahwa indallahi azim. Perkara kamu menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut yang kamu sebarkan dengan mulutmu tadi, itu di sisi Allah itu perkara yang besar. Lah kok kamu anggap berita ringan, sesuatu yang ringan saja, sehingga kamu banyak menyebarkan berita itu. Nah inilah contohnya. Itu perbuatan setan. Jadi kalau mulut kita suka menceritakan sesuatu kejelekan orang lain, apalagi dasarnya hanya fitnah, sumbernya dari katanya-katanya, nah itu berarti terperangkap dengan perbuatan setan. Nah,
Wes aja nyembah aku ndak apa-apa ning kowe ngono terus ya. Ya, rasani wong menyebar berita fitnah, mengatakan yang tidak tahu sumbernya, kamu beritakan kemana-mana, udah. Nah itulah, itu dosa besar, itu di sisi Allah dosa besar. Lah kamu anggap ringan, maka ngecul ke omongan itu ya enteng wae, wong dianggap ra apa-apa kok. Dianggap enteng aja. Nah inilah ini perbuatan setan. Maka kalau terjadi begitu bagaimana? Nabi memerintahkan. Kalau kamu ingin selamat dari tipu daya setan tadi, berpegang teguhlah kepada yang ditinggalkan Rasulullah itu, kamu dijamin tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu berpegang teguh kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan sunnah nabinya, hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kalau kamu berpegang teguh Quran dan sunnah, sudah, itu akan selamat. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun tidak akan sesat kamu. Kalau pegang teguhnya Quran dan sunnah. Ya itu, maka di sini yang dikaji di sini, apa yang diwariskan di Allah yang dijamin keselamatannya untuk selama-lamanya itu, selama kita pegang teguh itu. Maka terus dipesan oleh Nabi juga, janganlah kalian berlaku dolim. Ya, dan sepeninggalku nanti janganlah kalian kembali menjadi kafir. Bagaimana maksudnya orang Islam menjadi kafir? Kalau sampai kamu membunuh saudaramu sesama muslim, kafir kamu. Maka kalian memenggal leher sebagian dari yang lain. Sibabul muslim fusukun, wa qitaluhu kufrun. Menghina sesama muslim, merendahkan sesama muslim itu fasik. Memeranginya atau membunuhnya orang muslim, kafir. Maka Rasulullah mengatakan jangan sepeninggalku nanti kamu menjadi kafir, artinya satu sama lain sesama muslim saling bunuh-membunuh. Ya, kalau orang muslim membunuh orang muslim itu jadi kafir itu. Lah kalau sudah sama saling membunuh, berkelahi ingin saling membunuh, kafir semua. Maka al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi, karena orang kafir, ya pun kamu Islam, dia Islam, kamu berkelahi, ingin saling membunuh. Maka siapa yang membunuh, siapa yang terbunuh, semuanya masuk neraka. Ya, maka darah seorang muslim itu haram hukumnya. Dialirkan darahnya, diperangi itu haram. Kehormatannya diinjak-injak, diremehkan, direndahkan, dijatuhkan, haram. Nah, maka setan juga tidak putus asa mengadu domba. Tidak menyembah setan, tapi setan aktif untuk mengadu domba umat Islam ini. Masalah sedikit berkelahi, masalah dikit berkelahi, udah. Ya. Sehingga kalau sudah berkelahi itu, lupa ini saudara saya, ini saudara saya. Apa orang lucu? Ya, lawang podo-podo arep mateni saudaranya, kok ini tekbir, Allah Akbar, kono ya tekbir. Allah Akbar. Harusnya kalau sudah sama-sama nyebut Allah Akbar itu harusnya rangkulan damai. Oh kamu saudara saya toh. Kamu saudara saya, aku saudaramu. Kalau kamu dan saya saudara itu ya haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Nah itu, maka harus menjadi persaudaraan. Ternyata kamu saudaraku, kamu muslim, saya muslim. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Saudara sama muslim itu saudaranya. Kalau nekat kamu bunuh-membunuh, tidak ada yang mati syahid dan tidak ada yang menjadi pejuang. Semuanya masuk neraka. Apalagi? Brosur halaman 6 masuk ke halaman 7. An Nabi Musa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaisil kasiri asaba ardan. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu biha annasa fasharibu wa saqau wa zar'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Fadzalika masalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih
fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Rawal Bukhari. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya, yakni petunjuk dan ilmu, adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, yang dapat menerima air, lalu menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Dan di antaranya ada pula tanah yang keras, dapat menahan air, tetapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia. Mereka bisa minum, memberi minum ternak, dan bertani. Dan air hujan itu mengenai pula tanah yang lain, yaitu tanah keras dan licin, tidak dapat menahan air, dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian itulah perumpamaan orang yang paham tentang agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah mengutusku dengannya. Ia mengetahui dan mengajarkan kepada orang lain, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya dan orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan pada hadis ini, Ustaz. Jadi Rasulullah menjelaskan, Rasulullah diutus oleh Allah itu membawa Al-Quran. Al-Quran yang disebarkan oleh Rasulullah disampaikan kepada manusia, diterima oleh hati-hati manusia. Hati yang menerima Al-Quran itu, Rasulullah menggambarkan atau suatu perumpamaan, ya, hati itu laksanya tanah. Quran digambarkan laksana air hujan. Ya. Ketika hujan turun, jatuh di beberapa tempat, ya, tanah yang berbeda-beda. Kalau tanah itu subur, kejatuhan air hujan tadi bisa menyimpan air dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Sampai rumput-rumput pun ikut tumbuh. Yang dikatakan tanah kering, tanah mati, Allah menghidupkan setelah diturunkan air hujan itu. Itu perumpamaan orang yang diberi Al-Quran, hatinya seperti tanah yang subur tadi, dia bisa mengambil ilmu itu dan bisa menyebarkan ilmu kepada orang lain dan bisa manfaat pada dirinya dan manfaat juga pada orang lain. Maka digambarkan seperti tanah subur itu, begitu turun kena hujan, tumbuh tanaman-tanaman yang bisa mendatangkan rezeki buat manusia, bisa untuk minum manusia, bisa untuk mendatangkan rezeki untuk binatang dan sebagainya. Sangat bermanfaat. Hujan turun di tanah subur. Yang kedua, hujan tadi turun di tanah yang keras. Tetapi bisa menyimpan air. Bisa menyimpan air, tetapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ya. Air itu misalnya dalam satu waduk apa piye lah, tang itu wah air tertampung di situ tapi tidak bisa numbuhkan tanaman-tanaman enggak, tapi bisa menggenang air. Lah air itu bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Ya, bisa manfaatkan. Lah yang satu lagi digambarkan seperti tanah yang keras dan licin. Tidak air turun, hujan tadi tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Licin sekali. Ya, malah meleset ke wong, gak ini tiba sudah. Nah ini artinya orang yang diberi ilmu Al-Quran tadi tidak membekas sama sekali. Hati ditibani Quran ini orang membekas apa-apa. Jatuh hilang itu aja. Malah sekali-sekali ngejegali wong. Ya. Dirinya sendiri tidak mengerti, tidak mengamalkan. Ngundibati wong jane dhek mung gacu debat kanjeng orang ngamalke. Lain dengan yang tadi, walaupun dirinya tidak bisa numbuhkan tanaman, tapi bisa diambil oleh orang lain airnya tadi. Maka dia digambar tidak mengangkat kepalanya.
Jadi dia itu orang pinter, ngerti, tapi ora gelem ngamalke. Iso nyimpen ilmu ning ora iso ngamalke. Ya, yang satu lagi yang tanah subur tadi bisa menyimpan ilmu, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, artinya dengan turun hujan tadi, dengan ngerti Al-Quran tadi, dia bisa memahami ilmunya. Pemahaman Al-Quran itu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Quran yang dipahami, dan bisa menyebarkan kepada orang lain. Itu gambaran hati manusia. Tanah gitu kan? Dalam satu lokasi ditibani banyu udan yang sama, beda-beda tanah. Yang satu iso tukul tandurane, sing siji ndak apa, siji malah lunyu tok, ya, ndak ada bekas sama sekali, nibake wong tok. Manusia ya begitu. Dalam satu ruangan yang sama ini sama. Kalau hatinya seperti tanah yang subur tadi, bisa mengerti, memahami, bisa merubah sikapnya dengan perbuatan, dengan mengerti Al-Quran itu, bisa meneliti, oh yang saya lakukan salah, oh yang saya lakukan keliru, bisa merubah manfaat dengan itu, membawa manfaat pada dirinya. Di samping itu bisa menularkan ilmu yang diterima tadi pada orang lain, bermanfaat untuk orang lain juga. Ini ngono sing ditibani Quran diterangi wae menteles tok. Ya, hatinya keras. Ya, seperti batu. Tidak berubah. Dikandani apa ora dikandani padha wae, sawaun alaihim. Andar tahum alam tundirum la yu'minun. Nah, ini dikandani diterang-terangke Quran karo ora diterangke padha wae. Padha gimana? Tidak beriman. Jadi ibaratnya hujan turun di tanah yang tandus itu tidak ada gunanya apa-apa. Quran diterangkan pada orang yang hatinya bagaikan tanah tandus, tidak menumbuhkan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah itulah, maka kita koreksi. Maka orang hatinya yang seperti tanah subur, dengan ngaji mesti ada perubahan-perubahan. Wong kata Allah, orang yang beriman itu kalau diterangkan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, tambah imannya, mesti tambah baik perbuatannya, wong imannya tambah kuat, tambah kepercayaan kepada Allah itu tambah meningkat, mesti perbuatannya tambah baik. Tapi ngaji karo ora kok padha wae. Nah ini seperti tanah yang tandus tadi. Cek ngaji, karo ngaji, kayaknya yang mendem, bareng ngaji ya cek mendem. Ya, aku nek ngaji ra tau mendem kok. Bareng ngaji ra tau, mendemnya wis bareng ngaji. Nek ngaji ra tau mendem. Ya gitu kan. Karo ngaji judi gawene. Lebar wis ngaji tambah. Judine ya ijik mung nek arep judi ndonga. Ndonga ben menang. Nah itu jadi tidak ada manfaat. Kalau orang yang seperti tanah subur tadi berubah, oh ini larangan-larangan agama mesti ditinggal semua. Menyesali apa yang dilakukan itu. Enggak termasuk saudara-saudara yang menyerahkan jimat-jimat itu mudah-mudahan seperti tanah yang subur hatinya. Yang sudah disimpan bertahun-tahun, beli harganya juga mahal. Ya, setelah ngerti, wah saya berarti tertipu ini. Mal saya ini dipasang susuk, ya, katanya dipasang susuk di batuknya, dan tambah hayu, menarik jenis lain. Ya, nah itu kan setelah ngaji baru tahu, ditipu ini. Nah, bingung kan jiku susuke ndak ada, dihapusi kowe kok ya. Nah yang begitu-gitu kalau tidak seperti tanah yang subur, ya udah ketiban Quran lap wis ora membekas apa-apa. Nah gitu. Itu perumpamaan Rasulullah yang membawa Al-Quran. Quran digambarkan sebagai hujan, hati yang menerima Quran itu seperti tanah. Ada yang subur, ada yang tandus. Ya, ada yang keras, tidak bisa menumbuhkan tanaman apa-apa, tapi bisa menyimpan ilmunya, ya, bisa menyimpan air, ilmu yang diajarkan mudeng, ya, ngerti, ya, bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa memanfaatkannya. Apalagi? Brosur halaman 78, kami baca artinya. Dari Al-Haris ia berkata, saya masuk masjid, tiba-tiba di situ orang-orang sedang membicarakan tentang hadis. Lalu saya datang kepada Ali dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang di masjid sedang membicarakan tentang hadis?
Lalu Ali bertanya, apakah mereka benar-benar melakukannya? Saya menjawab, ya. Ali berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di kalangan umatku akan terjadi fitnah. Maka aku bertanya, lalu bagaimana jalan keluarnya? Beliau bersabda, kepada kitab Allah, yakni Al-Quran. Kitab Allah itu di dalamnya ada berita yang terjadi sebelum kalian dan menghabarkan apa-apa yang terjadi sesudah kalian. Hukum apa yang terjadi di antara kalian. Dia menjelaskan yang benar dan yang salah dan bukannya main-main. Dialah Al-Quran yang barang siapa meninggalkannya karena kesombongannya, maka Allah pasti membinasakannya. Barang siapa mencari petunjuk selainnya, pasti Allah menyesatkannya. Dia adalah tali Allah yang kuat. Dialah peringatan yang bijaksana. Dia adalah jalan yang lurus, yang tidak bisa digelincirkan oleh hawa nafsu dan tidak bisa pula dicampuri oleh perkataan manusia. Para ahli ilmu tidak akan kenyang darinya, tidak akan hancur karena banyaknya penolakan, tidak akan habis keajaiban-keajaibannya. Dialah yang sekumpulan jin ketika mendengarnya tidak henti-hentinya mengucapkan, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surat Al-Jin ayat 1. Dialah Al-Quran yang barang siapa berkata dengannya, ia pasti benar. Barang siapa berhukum dengannya, pasti adil. Barang siapa mengamalkannya, pasti mendapat pahala. Dan barang siapa mengajak kepadanya, berarti dia menunjukkan ke jalan yang lurus. Kemudian Ali berkata kepada Al-Haris, hai Awar, maka ambillah perkataan ini. Hadis dari Mi, Juz 2 halaman 435 nomor 3183, dhaif karena dalam sanadnya ada dua perawi yang majhul, yaitu Abul Mukhtar Sa'ad At-To'iyi dan Ibnu Akhil Haris. Pertanyaan, hadis ini dhaif tetapi isinya banyak yang mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon dijelaskan tentang hadis ini dan mohon penjelasannya tentang jin dan iblis, Ustaz. Tentang apa? Jin dan iblis. Jadi hadis ini memang dhaif, tetapi isinya sahih. Isinya bersesuaian dengan Quran. Ya, dan hadis-hadis sahih yang lain. Jadi hadis dhaif itu bisa dipakai kalau isinya bersesuaian dengan hadis yang sahih, apalagi bersesuaian dengan Quran. Tidak usah pakai hadis itu aja sudah. Qurannya sudah benar, artinya hadis sahih yang lain ada, maka kalau itu mau dipakai ya tidak salah, berarti untuk menguatkan. Tidak semua hadis, kecuali kalau untuk keputusan hukum itu enggak boleh. Hukum itu pun kalau memang bersesuaian dengan hadis-hadis sahih yang lain ya boleh. Itu. Nah ini isinya Quran itu. Quran mengatakan wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Ini Al-Qur'an itu jalanku yang lurus. Maka ambillah dia. Ya. Hadis ini juga menerangkan, mengambilkan dia. Ambil apa? Dipegang teguh. Siapa mengikuti Quran itu mesti kamu selamat. Ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, sama kan? Quran juga mengatakan wala tatabi'u subula, jangan mengambil jalan-jalan selain Al-Quran. Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalau kamu mengambil jalan selain Al-Quran, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Menjauhkan malah. Ya. Maka hadis ini juga ya, menerangkan begitu. Ya. Barang siapa mencari petunjuk selainnya, pasti Allah menyesatkannya. Ya, kalau mengambil petunjuk selain Quran, sesat. Maka Quran juga mengatakan, fattabi'uhu wala tattabi'u subula.
ikutilah Quran, jangan mengikuti jalan selain Quran. Kalau mengikuti selain Quran, berarti kamu sesat. Siapa yang berhakim dengan Al-Quran pasti adil, gitu kan? Memang Quran begitu. Ya ini hadis ini walaupun dhaif, isinya cocok dengan Quran dan cocok dengan hadis-hadis sahih. Maka hadis ini bisa dipakai juga. Nah itu Quran. Andai kata hadis tidak dipakai, buang anggap dibuang, ya tetap benar isinya wong Quran. Arahnya itu benar. Maka di sini diterangkan kan, barang siapa berkata dengannya, maksudnya dengan Quran, pasti benar. Karena semua perkataan dalam Al-Quran nggak ada yang salah. Inna ahdatsal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Kitabullah itu maksudnya Al-Quran. Tidak ada ucapan dalam Al-Quran yang salah itu nggak ada. Semuanya benar. Maka sampai dikatakan kebenaran Al-Quran itu la roiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Terus yang ditanyakan lagi apa? Nah ini, jin dan sesungguhnya dalam Al-Quran itu kan diterangkan surat An-Najm ayat 1 itu, ketika dibacakan Al-Quran itu, ya, surat jin bukan surat An-Najm. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jadi ketika Quran dibacakan itu ada sekumpulan jin yang ikut mendengarkan Quran. Jin mengatakan saya mendengar bacaan Quran yang sangat menakjubkan, gumun ke, belum pernah dengar itu. Tapi setelah bacakan Al-Quran ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Dari para jin mendengarkan Al-Quran itu. Gitu kan? Nah tadi yang ditanyakan apa? Pengertian dari jin itu, Ustaz, penjelasan. Iya jin itu. Ya, pengertian dari jin yaitu jin. Ya. Jin itu makhluk yang juga ketika Nabi membacakan Al-Quran, ada jin yang mengikut mendengarkan Al-Quran. Ini ora jin karo jun itu bukan. Nah, jin. Lah hakikatnya bagaimana jin itu? Ya kita tahu yang diterangkan Quran saja. Jangan menerangkan sesuatu yang gaib, jangan kita menerangkan yang di luar Al-Quran. Karena yang mengetahui yang gaib itu siapa? Allah saja. Kalau Allah menerangkan tentang jin ya sebatas itu, kita jangan nambah-nambah sendiri. Terus ana jin, ana jun, ana jin tomang. Nanti TV loh, ada jin apa lagi. Nah itu kan pengembanganmu sendiri. Pengembanganmu sendiri. Jadi segala yang gaib itu manusia tidak boleh menambah-nambah keterangan kecuali yang diterangkan oleh Allah saja. Maka orang yang beriman itu tentang yang gaib tidak perlu kita mengetahui secara detailnya, karena detailnya seperti apapun tidak akan mengerti. Maka bagi orang yang beriman mengenai hal yang gaib hanya diperintahkan mengimani. Yu'minuna bil ghaibi. Dah, hal yang gaib itu cukup kita percaya gitu aja. Apakah itu neraka, apa surga, apa mahsyar, kubur itu semua gaib. Malaikat semua gaib, ya. Jadi yang diterangkan dalam Al-Quran itu aja yang kita pegang, jangan menambah-nambah sendiri yang tanpa dasar. Apalagi jin, apa itu iblis, itu yang menggoda manusia, dia menggoda Adam ketika di dalam surga itu. Adam diciptakan oleh Allah boleh sama istrinya boleh senang-senang di surga. Mau makan apa aja di surga itu boleh, bebas apa aja yang kamu bebas. Satu aja, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Kalau kamu sampai mendekati pohon ini, kamu termasuk orang yang zalim. Nah, terus dibujuk iblis, gitu lah. Iblis yang menggoda Adam itu. Ya, dibujuk, kamu tidak boleh makan mendekati pohon ini karena memang pohon ini pohon kulfi. Siapa yang makan buahnya, kamu akan kekal di sini.
Nah, kamu tidak boleh makan ini memang supaya kamu tidak kekal di sini, maka makanlah buah pohon ini buah khuldi, buah yang mengekalkan. Kalau kamu ingin tinggal di sini terus, ya makanlah buah pohon ini. Nah, padahal Adam tadi dipesan oleh Allah jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Kamu nanti termasuk orang dolim. Nah, iblis di situ digambar mendekati Adam malah membujuk bertentangan dengan perintahnya Allah. Ya, memang Allah melarang kamu mendekati pohon ini supaya kamu tidak di sini terus gitu loh. Tapi kalau kamu ingin senang di sini terus, makanlah buah khuldi. Maka yang menamakan buah tadi buah khuldi itu setan. Ya, yang menamakan buah khuldi dari kata khuldi itu kekal. Ini buah yang mengekalkan. Nah, akhirnya kepingin karena di surga itu tempatnya nyaman, enak, apa-apa keturutan, kepingin Adam tetap tinggal di situ. Nah, syaratnya tinggal di situ harus makan buah pohon ini yang disebut oleh iblis buah khuldi tadi. Nah, terbujuk akhirnya. Nah, tak terbujuk makan betul lah, dolim, usir oleh Allah dari surga tadi. Nah, surga di sini, ya. Bukan surga-surga yang disediakan oleh Allah untuk besok orang-orang yang beriman itu. Ya, jannah itu tidak mesti berarti surga. Jannah bisa berarti kebun, bisa berarti taman. Jadi kan digambarkan Adam itu hidup di suatu taman yang tanamannya, buah-buahnya bermacam-macam, apapun boleh dimakan, satu hal saja yang tidak boleh. Kalau sampai itu dilanggar, diusir dari situ. Nah, betul. Nah, maka bukan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman nanti. Kalau surga besok itu tidak ada kok syariat kok. Yang khamr, yang haram tidak jadi halal kok. Tidak ada syariat, ini haram-haram ini tidak ada, semuanya halal. Lah kok neng kene kok jeneng iblis barang. Ya, malah ada pohon larangan barang ya. Tidak ada syariat. Surga yang dijanjikan oleh Allah itu tempat kebahagiaan, balasan orang yang beramal baik ketika di dunianya ini. Sana dan tidak ada syariat.